Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat data semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan. Baik, kemarin sudah rilis ya Dapodik, update Dapodik semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Versinya adalah versi 2021.c. Nah, terkait bagaimana penggunaannya, instalasinya, apa yang harus dilakukan, nanti akan saya jelaskan. Dan yang paling penting, jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Langsung saja, nih update Dapodik semester genap tahun pelajaran 2021 untuk jenjang PAUD ya, TK, KP, SPS, TPA, SD, SMP, SMA, SMK, SKB, dan PKBM. Jadi ini yang menggunakan Dapodik dalam satu paket ya, paket aplikasi. Nah, untuk bagaimana untuk jenjang LKP itu Dapodiknya masih menggunakan versi full online ya. Jadi LKP itu Dapodiknya menggunakan versi full online. Nah, di sini akan saya bahas yang untuk jenjang TK PAUD, Dikdasmen, dan kesetaraan PKBM dan SKB. Nah, apa yang harus diketahui oleh teman-teman yaitu ini. Jadi dari Dapodik semester genap ini yang versinya 2021.c, aplikasinya berupa installer. Jadi sekali lagi tidak ada versi patch. Kalau tidak ada versi patch untuk semester genap, artinya apa? Ya, secara otomatis teman-teman operator harus melakukan uninstall aplikasi semester ganjil atau aplikasi versi sebelumnya, baik yang menggunakan 2021, 2021A atau 2021.b. Itu harus dilakukan uninstall. Tidak ada cara lain, intinya harus menguninstall dulu versi Dapodik sebelumnya. Setelah di uninstall, jangan lupa lakukan restart. Cara uninstall bagaimana? Ya lewat kontrol panel ya, jangan bingung. Uninstallnya lewat sini. Jadi lewat, kalau paling gampang ya, di ini, kalau yang pakai Win 10 ini pilih komputer, uninstall or change program. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal cari aplikasi mana yang akan diuninstall. Ketik aja di sini. Mau yang diuninstall apa? Tinggal ketik aja di sini. Misalnya Dapodik. Nah, nanti akan muncul di sini aplikasi yang mau diuninstall, Dapodik. Nah, ini atau mungkin EDS. Jadi tinggal ketik aja di sini lalu diklik, nanti tinggal melakukan uninstall. Selanjutnya setelah di uninstall jangan lupa melakukan restart ya. Ini harus dilakukan oleh teman-teman operator sebelum melakukan instalasi aplikasi Dapodik yang baru yaitu versi 2021C. Setelah restart ya, teman-teman harus mendownload versi yang baru. Downloadnya di mana? Downloadnya melalui laman Dapodik, dapo.kemdikbud.go.id. Di menu unduhan belum ada. Jadi kalau mau download versi 2021C, teman-teman harus melalui beranda, kemudian membaca dulu beritanya, rilis pembaruan, dan di bagian bawah ini ada tautan untuk mendownload aplikasi Dapodik versi 2021C. Jadi kalau di menu unduhan ya belum ada. Carinya di baca berita dulu, yang pastinya teman-teman harus membaca beritanya. Berikutnya, setelah uninstall, restart. Nah, jangan buru-buru install dulu. Cek dulu ya. Cek di bagian mana? Teman-teman bisa mengecek di sini. Di drive C ya, C. Kalau menemukan folder installer Dapodik patch padahal sudah di uninstall, nah folder ini harus dihapus dulu ya. Dihapus dulu dengan cara shift del atau klik delete, tidak masalah. Ditekan delete pada keyboard juga tidak masalah. Tapi sebaiknya diklik shift del supaya bersih. Tidak kalau hanya del saja nanti kan masuknya ke recycle. Kalau di shift del nanti otomatis hilang secara ya hilang terus. Jadi tidak masuk di recycle bin. Setelah menghapus, kalau ada ya, kalau tidak ada ya abaikan saja. Kalau ada ini folder
installer Dapodik Patch di drive C, silakan ini dihapus dulu sebelum melakukan install. Berikutnya masuk lagi, kalau tadi di drive C, selanjutnya masuk ke C, program file. Kalau di sini masih muncul folder Dapodik padahal sudah di uninstall aplikasinya, folder ini harus dihapus dulu sampai bersih. Kenapa? Kalau ini dipaksakan nanti akan mengalami beberapa permasalahan pada saat mengerjakan aplikasi. Jadi ketika sudah di uninstall, masuk ke drive C, kok di sini masih muncul folder Dapodik ya di program file, silakan dihapus dulu. Isinya apa? Isinya ini database, folder database dan SQL. Langsung saja menghapusnya di folder Dapodik ini, bisa klik del atau di shift del. Setelah menghapus folder Dapodik tadi, intinya setelah uninstall ya, kalau belum uninstall ya jangan dihapus dulu, nanti teman-teman bingung caranya. Nah, selanjutnya terkait spesifikasi masih sama, spesifikasi yang direkomendasikan ya. Direkomendasikan bukan berarti spesifikasi minimal. Ini spesifikasinya. Kalaupun kurang dari ini, asalkan bisa terinstall, bisa buat mengerjakan juga tidak masalah. Berikutnya, setelah menghapus folder tadi, selanjutnya ini bisa dilakukan setelah install aplikasi Dapodik atau sebelum melakukan instalasi. Tapi kalau saya sebaiknya sebelum melakukan instalasi Dapodik dan sebelum melakukan proses registrasi. Caranya bagaimana? Yaitu melakukan penghapusan cache browser. Cache browser yang digunakan atau browser yang digunakan untuk mengerjakan Dapodik. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan Mozilla Firefox, ya silakan dihapus cache browsernya sampai bersih. Caranya bagaimana? Tinggal buka browsernya. Ketika sudah terbuka browsernya, tekan Ctrl Shift del, atau beberapa merek laptop itu ada yang menggunakan Fn Shift del. Nah, silakan dicari saja spesifikasi perangkat yang teman-teman gunakan apa. Kalau Ctrl Shift del nggak bisa, ya berarti Fn Shift del. Kalau di Mozilla nanti tampilannya seperti ini ketika ditekan Ctrl Shift del ya. Clear history. Nah, time range-nya pilih yang everything, checklist semua, lalu clear now. Setelah di clear, selanjutnya tekan Ctrl F5 supaya mereload secara keseluruhan sehingga browser yang teman-teman gunakan kembali bersih. Ini kalau di Mozilla. Selanjutnya bagaimana kalau menggunakan Google Chrome? Ya caranya sama. Tinggal buka Google Chrome-nya, lalu tekan Ctrl Shift del atau Fn Shift del. Nanti tampilan seperti ini. Clear browsing data, pilih yang advance. Time range-nya pilih yang all time, checklist semua, lalu clear data. Setelah selesai prosesnya, kemudian tekan Ctrl F5. Ini harus dilakukan sebelum melakukan registrasi Dapodik, baik itu menggunakan registrasi online ataupun registrasi offline. Setelah dihapus cache browser, selanjutnya teman-teman bisa mendownload aplikasi Dapodik. Sekali lagi di menu unduhan tidak ada. Kalau mau mendownload aplikasinya, baca dulu informasi rilisnya, berita rilisnya, baca selengkapnya, nanti di bagian bawah ada tautan untuk mendownload aplikasi. Download ukurannya kurang lebih ini ya, 72124 kilobyte atau 72 mega. Instalasinya pun dibiasakan diklik kanan pilih Run as Administrator. Ini yang selalu saya tekankan. Ya walaupun di double klik juga tidak masalah, tapi sebaiknya disarankan Run as Administrator. Tinggal next sampai selesai. Setelah selesai nanti ini tadi saya baru saja menginstal. Nanti tampilan seperti ini. Berhasil memasang Dapodik di komputer Anda. Aplikasi tersebut bisa di checklist semua atau tidak. Nah, kalau pengen membuat shortcut ya, membuat shortcutnya ini checklist, kemudian klik selesai. Selanjutnya tinggal menunggu aplikasinya terbuka. Browser yang default yang sering teman-teman gunakan ya otomatis nanti akan muncul. Kalau di sini munculnya di browser Opera, berarti yang default aplikasi atau browser yang digunakan berarti pakai Opera.
Misalnya kalau mau mengganti, kok munculnya di Internet Explorer misalnya. Sekali lagi, untuk mengerjakan Dapodik jangan menggunakan Internet Explorer. Yang sering terjadi adalah ini, teman-teman di double klik lewat sini, sehingga nanti keluarnya di Internet Explorer. Bagaimana untuk membukanya melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox? Tinggal ketik saja localhost /2 portnya 5774. Jadi tidak perlu bingung-bingung, tinggal ketik aja di sini. Ya. Jadi ketika pertama kali melakukan instalasi kemudian membuka aplikasi Dapodik, pasti yang muncul adalah menu untuk melakukan proses registrasi. Jadi tidak bisa langsung bisa login. Teman-teman harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Ini ya tadi ya, setelah install selesai melakukan proses registrasi localhost /2 5774/registrasi. Registrasi ada dua jenis, offline atau online. Nah, teman-teman yang sering teman-teman gunakan apa? Silahkan. Kalau saya menyarankan gunakanlah registrasi offline saja dengan cara ya melakukan download prefil ya, itu lebih bagus daripada online. Kalau mau registrasi offline, silakan download prefil dulu melalui apa ya? Melalui laman Dapodik di menu unduhan ya. Menu unduhan ini, unduhan, terus pilih menu data prefil. Ya, tentukan wilayahnya, misalnya saya berada di wilayah Jawa Barat ya pilih Jawa Barat. Sekolahnya berada di wilayah Jawa Tengah ya Jawa Tengah. Pilih salah satu link, ini linknya banyak sekali ya. Tinggal pilih salah satu saja yang lancar, misalnya saya ingin klik ini. Nah, kok lama? Saya klik link yang lain. Intinya cari saja link yang paling atau lancar bukanya, aksesnya paling gampang. Nah ini tampilannya seperti ini, tinggal memasukkan username, password, kode registrasi. Kalau teman-teman belum memiliki akses ke Dapodik, artinya belum memiliki username, dengan catatan mungkin perubahan operator sehingga operator yang lama tidak memberikan aksesnya, atau mungkin kode registrasinya mau dirubah, silakan berkoordinasi dengan admin Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat untuk melakukan pengaktifan akun atau reset kode registrasi. Selanjutnya, kalau sudah tampil seperti ini, tinggal memasukkan username, password, kode registrasi, kemudian klik generate. Nanti sistem akan melakukan proses generate database-nya atau file profilnya. Tunggu sampai selesai, sampai muncul seperti ini ya. Nanti selanjutnya tinggal klik download. Setelah klik download, nah ini yang terjadi kalau teman-teman menggunakan Google Chrome, biasanya muncul tampilan seperti ini. Jangan bingung, ini bukan gagal, ini bukan virus, cuma butuh persetujuan Anda. Mau dilanjutkan mendownload atau tidak, pilih keep. Kalau bahasa Inggrisnya keep, lanjut, tetap lanjutkan. Kalau discard berarti menolak melakukan download. Tinggal klik keep saja. Setelah diklik keep, nanti kalau downloadnya ya secara default nanti masuknya di menu download. Tinggal copy paste saja ke folder C, folder prefil Dapodik. Folder ini tidak perlu membuat, ini secara otomatis ada ketika teman-teman melakukan instalasi aplikasi Dapodik. Tinggal dipastekan ke sini saja ukurannya berapa. Nah ini masih file prefil EDS ya. Kalau Dapodik ekstensinya adalah PRF. Kalau PMP ini berarti prefil PMP. Nanti ekstensinya PRF tapi sama saja ya. Nanti ya kurang lebih kode-kode seperti inilah. Nah kalau file prefil yang teman-teman download, di belakangnya nama filenya itu ada dalam kurung, entah itu 1, 2, 3 dan seterusnya, silahkan di rename dulu, dihilangkan ini beserta spasinya. Ini kan ada spasi, kalau tidak ada spasi juga tidak masalah. Intinya ini harus di rename dulu sampai muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya tinggal buka aplikasi Dapodik, terus registrasi seperti ini. Nanti teman-teman tinggal buka aplikasi Dapodik ya. Ini kalau pakai prefil berarti jenis registrasinya offline ya.
Tapi kalau tidak pakai prefil, nanti pilih registrasinya menggunakan online. Kalau online ini harus connect internet. Kalau connect internet pada saat registrasi tiba-tiba koneksinya putus, ya berarti nanti proses registrasinya akan gagal. Itu kenapa saya menyarankan registrasi menggunakan offline saja. Tinggal download prefil, asalkan ukuran prefilnya normal. Normal itu ukurannya ya di atas 1 mega. Kalau kurang dari 1 mega, prefilnya tidak normal. Silahkan generate ulang saja. Masukkan username, password, kode registrasi, lalu klik submit. Nanti akan di atas ini akan membaca file prefilnya. Tunggu sampai selesai, sampai 100%. Ketika sudah 100%, proses selesai, nanti di sini akan proses registrasi berhasil. Ada nama sekolahnya, nama operatornya. Tinggal klik OK. Berikutnya nanti akan direct ke menu login. Setelah tampil seperti ini, ya, maka kalau sudah menginstal Dapodik versi 2021C, semesternya akan berubah menjadi semester genap. Tinggal memasukkan username dan password yang digunakan saat registrasi, klik masuk. Nah, nanti akan tampil role pengguna. Jangan bingung, tinggal klik aja nama sekolahnya di sini sehingga akan muncul. Nah, tampilan nanti yang pertama yaitu update. Nah, informasi terkait apa saja sih update di versi 2021C. Perubahannya, isiannya ini nanti akan saya jelaskan di video tutorial berikutnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah melakukan proses registrasi berhasil, datanya masuk, jangan khawatir, datanya tidak akan hilang. Nanti kalau kemarin saat semester ganjil ya, itu kan hilang semua, siswanya nggak ada, nol semua, tidak masalah, nanti akan muncul. Nah, kalau semester genap yang tidak muncul hanya di rombongan belajar, karena nanti teman-teman harus memapping ulang rombongan belajar, istilahnya melanjutkan semester. Ini kalau sudah tampil seperti ini, berarti proses instalasi, proses registrasi sudah berhasil dan bisa melanjutkan untuk mengerjakan Dapodik semester genap menggunakan versi 2021C tahun pelajaran 2020-2021. Yang terakhir ini untuk teman-teman PAUD ya, PAUD dan kesetaraan, jangan lupa bahwa pemutakhiran data untuk program BOP ya dilakukan paling lambat atau sampai dengan tanggal hari Minggu ya, tanggal 28 Februari 2021. Artinya apa? Berarti teman-teman operator PAUD dan pendidikan kesetaraan harus sudah update ya, sudah sinkron maksudnya Dapodik semester genap sebelum tanggal 28 Februari tahun 2021 karena terkait pemutakhiran data BOP. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait proses uninstall, instalasi sampai proses registrasi Dapodik semester genap menggunakan versi 2021C tahun pelajaran 2021. Nah, untuk pengisian update data sekolahnya bagaimana, peserta didiknya bagaimana, GTK-nya, Sarpras dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan pada video tutorial berikutnya. Silakan dieksplor dulu sambil menunggu video tutorial yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini dalam penjelasan terkait proses instalasi dan registrasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.